Program ini didanai oleh para sahabat dan mitra dari Joyce Meyer Ministry. Siapa di sini yang tahu bahwa sungguh sangatlah penting untuk berusaha menjadi positif dalam hidup? Beberapa orang sejujurnya saudara bisa menyelesaikan masalahmu jika saja mau berubah dari negatif ke positif. Positifnya Allah, tidak ada yang negatif sedikit pun tentangnya. Jadi saya hanya ingin mendorongmu memutuskan untuk nyatakan hal baik tentang hidup, hal-hal baik tentang keluargamu, hal-hal baik tentang masa depan, dan berusahalah demikian, berusahalah positif bersama Roh Kudus. Saya mendengar cerita pendek yang menurutku lucu. Ada seorang wanita yang positif dan ia mulai kehilangan rambutnya. Dan suatu pagi ia bangun dan hanya punya 3 rambut di kepala. Dan karena ia positif dan ingin penampilan yang terbaik, katanya, ya aku pikir aku akan mengepang rambut saja hari ini. Jadi ia mengepang rambut. Esok harinya ia bangun dan hanya punya 2 rambut di kepala. Katanya, ya, kupikir hari ini kukuncir 2 saja rambutku. Jadi ia menguncir 2 rambutnya. Keesokan harinya wanita ini bangun dan hanya punya 1 rambut tertinggal. Dan katanya, ya saya tahu bagaimana hari ini kukuncir saja rambutku. Keesokan harinya ia bangun dan rambutnya sudah habis. Katanya, ya puji Tuhan hari ini aku tak perlu merapikan rambut. Saya tidak tahu apakah bisa sepositif itu, tapi mungkin akan mencobanya. Ya, saya mau membahas hari ini tentang yang terjadi ketika hal buruk terjadi pada orang baik. Saudara tahu, hanya karena saudara Kristen bukan artinya saudara kebal dari masalah, bukan? Malahan terkadang saudara lebih sering mendapat masalah dari orang lain. Dan kita perlu memahami bahwa musuh benci saat saudara selamat. Ia benci jika saudara cinta Allah. Hal lainnya, ia benci, saudara harus pahami ini, ia benci jika saudara alami kemajuan. Kemajuan apapun itu. Dan di ibadah sebelumnya saya membaca Markus 4 bahwa ketika penabur menabur benih dan firman ada di hati kita, iblis datang segera dan mencoba mengambil yang tertanam di hatimu. Dan kukatakan dan saya ingin berbagi dengan saudara karena kupikir ini penting sekali. Markus 4 saya yakin ayat 24 berkata, ukuran pemikiran dan belajar yang kamu pakai terhadap kebenaran yang didengar untuk mengukur kebajikan dan pengetahuan akan diukurkan kepadamu. Katakan lagi, ukuran pemikiran dan belajar yang kamu pakai terhadap kebenaran yang didengar untuk mengukur kebajikan, kata lain bagi kuasa, dan pengetahuan akan diukurkan kepadamu. Jadi kupikir saya akan bertanya, berapa banyak waktu yang saudara habiskan untuk merenungkan, memikirkan, mungkin belajar lebih dalam akan apa yang saudara dengar ketika ke gereja hari Minggu. Saya tahu beberapa di sini jika saudara jujur akan berkata, saya tak pernah memikirkannya lagi. Banyak orang bisa ke gereja hari Minggu dan 3 jam kemudian mereka tak akan bisa memberitahu tentang apa khotbah tadi. Dan cara saudara bisa mendapatkan banyak adalah dengan memikirkannya, dan khususnya penting agar saudara mengaplikasikan pesannya sendiri. Dengan kata lain,
Saat saya selesai hari ini, saya ingin saudara memikirkannya sejenak sore ini, mungkin membahasnya dengan seseorang jika bisa. Ya, bagaimana tindakanku hadapi masalah? Bagaimana aku saat hadapi ujian dan cobaan dan kesengsaraan yang datang? Tetap stabilkah aku? Apakah aku tetap memberkati orang lain? Saudara tahu, saya yakin kita bisa bertumbuh ke tempat di mana saat ada masalah, kita tidak bersikap berbeda sama seperti jika tak ada masalah. Nah, bukan artinya saudara tidak terluka, tapi ada hal yang harus kita pelajari. Saat lakukan hal benar, saat saudara masih terluka, saat berbuat baik pada orang lain, sementara dirimu masih terluka, disitulah kerohanian saudara bertumbuh. Saat segalanya indah dan berbunga-bunga dan rasanya baik-baik, doa-doa saudara terjawab, banyak hal indah terjadi padamu, itu baik sekali, kita menikmatinya, tapi saudara tak bertumbuh secara rohani di saat-saat itu. Saudara menikmati pertumbuhan yang sudah ada, yang saudara dapatkan saat kesulitan. Berapa banyak yang setuju bahwa pertumbuhan rohani saudara sebagian besar datang dalam hidup ketika menghadapi tantangan dan masalah dan harus mengaplikasikan firman yang saudara tahu. Dan inilah mengapa Allah memberitahu untuk mengucap syukur dalam segala hal. Dan untuk membawanya bahkan lebih jauh, di Efesus 5 ayat 20 katanya, ucaplah syukur senantiasa. Nah, ini lebih sulit lagi. Terima kasih Tuhan untuk masalah ini. Lihat, kelihatannya hampir konyol berkata demikian. Tapi jika kita sungguh mengerti apa yang kesulitan nyatakan, maka kita bisa dengan iman, bukan perasaan tapi dengan iman, kita dapat bersyukur pada Allah. Tuhan, jika Engkau mengizinkanku melalui hal ini, aku tahu Engkau baik, ku tahu Kau mengasihiku, dan sesuatu yang baik akan muncul dari hal ini, dan saya akan lebih kuat. Satu hal yang saudara terima saat melalui sesuatu yang lebih berharga dari yang saudara bayangkan, yaitu pengalaman. Pengalaman. Saudara tahu, saudara takkan lakukan yang kulakukan tanpa diserang iblis. Dan saya bisa berdiri di sini dan memberimu daftar yang bisa membungkus gedung gereja ini. Akan hal-hal berbeda yang terjadi padaku, situasi-situasi berbeda yang menyerang diriku dalam 45 tahun terakhir, dan terutama di permulaan mungkin sekitar 20 tahun pertama. Aku pikir saat iblis akhirnya memahami dalam kepalanya bahwa saudara tak akan mundur dan menyerah. Lalu mungkin ia akan pergi, mengganggu orang lain. Namun, kita masih menghadapi situasi-situasi yang muncul setiap harinya. Tapi saudara tahu, saya tidak memperhatikannya lagi. Sepertinya, kupikir saya tidak memperhatikannya atau menyadari ini bagian dari hidup dan saudara hanya harus menghadapinya. Dan melanjutkan urusanmu. Pagi ini saya bangun jam 4 untuk belajar. Dan hanya ada 2 lampu di kamar, hanya ada 2 lampu itu. Jadi saya duduk di sebelah satu lampu dan lampunya mulai berkedap-kedip. Jadi saya lakukan yang biasa kita lakukan, saya getarkan lampunya dan mengetuk bohlamnya, dan kupikir, oh jangan mati. Jangan sampai kau mati. Ya, nyatanya bohlamnya mati. Jadi saya bisa ingat masa di mana saya lebih tidak berpengalaman, yang akan menggusarkanku. Padahal Tuhan, saya berusaha belajar firman, siap-siap untuk ibadah ini. Ayo saudara tahu, kenapa harus terjadi sekarang?
Pernahkah saudara perhatikan masalah tak pernah datang di waktu nyaman? Ia selalu datang di saat saudara tak mau, tidak pernah ada momen tepat mendapatkannya. Jadi, saya bangkit dengan tenang, mendatangi lampu yang lain, memisahkan bohlam dari lampu itu, kemudian memasangkan bohlam itu di lampuku, dan segalanya baik-baik. Saudara tahu betapa indah jika kita bisa berhenti, gusar tentang hal-hal di luar kendali kita. Berapa banyak saudara menghadapi sesuatu sekarang yang tak mampu saudara kendalikan? Hanya Allah yang mampu kendalikan. Dan saudara tak mau ini berlangsung lama. Kita berharap ini tidak berlangsung lama, tapi hanya Allah yang bisa kendalikan ini juga. Dan entah mengapa terkadang kita menghadapi ujian dan ia selesai dengan cepat. Kita berdoa dan mendapat jawaban dengan cepat, tapi ada masa lain yang berlangsung lama dan lama dan lama, dan rasanya datang bertubi-tubi, 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 bertubi-tubi. Dan tidak baik untuk terus gusar, karena menjadi gusar hanyalah memperburuknya. Jadi, saya punya banyak pengalaman hidup. Sebagaimana saudara juga. Saya dahulu dilecehkan secara seksual oleh ayahku, dan setiap kali ada pengalaman yang buruk, saudara perlu buat keputusan. Akankah aku melampauinya atau tertekan? Apakah aku menjadi pahit atau mengizinkannya membuatku lebih baik? Dan salah satu alasan mengapa saya memilih topik ini hari ini karena kita memposting di Instagram tiap hari di media sosial dan panjangnya sekitar 1 menit, tapi saya tahu banyak orang menonton yang berbeda dan saya tidak melihat angkanya hanya untuk merasa baik atau menjadi merasa buruk. Seberapapun angkanya muncul, tapi saya lakukan karena ini membantuku tahu sungguh apa yang orang-orang butuhkan. Saudara tahu, seperti saya tampilkan belum lama ini dan ini tentang berdalih, dan ada 427.000 orang yang menonton. Nah, kupikir saya akan mengajar tentang berdalih. Malah sebenarnya saya berpikir membuat 1 seri penuh. Jadi ini memberitahu bahwa banyak orang tahu mereka sedang berdalih akan hal-hal yang seharusnya mereka hadapi. Tapi konten lainnya yang juga tinggi, maksudku biasanya rata-rata ada sekitar 250.000 orang yang menonton, dan tapi ini yang hampir 500.000, dan ini tentang bagaimana ketika menghadapi masalah ada 3 pilihan. Dan kupikir ada banyak orang dengan banyak masalah karena mereka semua menonton. Jadi kupikir mungkin sebagian Anda menghadapi masalah dan mungkin saya bisa membahas tentang pilihan-pilihan yang kita punya hari ini. Jadi saat hadapi masalah, saudara bisa menyerah, saudara bisa berkata sudahlah, membiarkannya menghancurkanmu, membiarkannya menghancurkan iman. Dan saudara tahu bagaimana saat masalah mulai terjadi, terutama jika sungguh menyakitkan, saya tak sanggup lagi, tak bisa lagi, tak sanggup lagi. Sebelum ini saya membagikan bahwa ketika Allah memanggil Yeremia, kata Yeremia, kau pilih orang yang salah. Menarik sekali betapa sering kita berpikir Allah memilih orang yang salah untuk satu tugas. Tentunya engkau tak mau kulakukan itu. Setelah orang tuaku melecehkanku, iya, ibuku tak melakukannya. Ia terlalu takut dan lemah untuk mencegah ayahku melakukannya. Dan saat mereka beranjak tua dan tidak mampu mengurus diri mereka, maksudku sebelumnya mereka pun berjuang, tetapi tidak mengurus baik hidup kami.
Suatu pagi saya berdoa dan Allah mulai taruhkan dalam hatiku bahwa Ia ingin aku membawa orang tuaku ke Saint Louis tempat tinggalku. Mereka tinggal sekitar 300 mil jauhnya. Dan mengurus mereka sampai meninggal. Saya menengkingnya, kupikir itu dari iblis. Kataku, tidak Tuhan, kau pilih wanita yang salah. Saya seperti Yeremia. Ini tak mungkin. Tapi tentunya Allah tidak menyerah dan memang saya. Jadi kami menaatinya dan melakukannya. Dan ini menjadi suatu hal yang sesungguhnya membawa ayahku kepada pertobatan dan keselamatan sebelum ia tutup usia. Saudara tahu, seringkali ketika Allah memintamu melakukan hal yang sulit, itu untuk orang lain. Dan terkadang saat melalui suatu hal yang berat, tujuan utamanya adalah supaya orang lain melihat bagaimana saudara menghadapinya. Amin. Dalam Lukas 6, kata Yesus, apa jasamu jika mengasihi orang yang mengasihimu? Bahkan orang berdosa melakukannya. Apakah jasamu jika meminjamkan sesuatu kepada yang dapat mengembalikan? Jadi, anggap begini, apa baiknya jika kita semua senang dan positif dan segalanya berjalan baik? Orang berdosa pun melakukannya. Tetapi hal yang seharusnya berbeda tentang kita adalah dengan percaya Allah, ketika hadapi masalah, sejujur-jujurnya kita harus tumbuh ke titik di mana orang tak dapat melihat perbedaan baik saat kita menghadapi masalah atau tidak. Ini artinya bertindak stabil. Dan ini sesuatu yang perlu kita doakan, kita cari dalam hidup menjadi stabil. Tidak naik turun dengan keadaan kita, tetapi biarkan keadaan apapun terjadi dan kita tetap sama. Tidak ada yang membuat iblis lebih marah daripada saat saudara mengasihi orang, di saat saudara merasa neraka sedang melawan dirimu. Dan pengalaman sungguh penting. Saudara tahu salah satu hal yang terjadi saat sedang melamar kerja, hal pertama yang mereka akan tanyakan adalah apakah saudara punya pengalaman? Semua orang lebih baik mempekerjakan karyawan berpengalaman daripada seseorang yang harus dilatih dari sejak awal. Tetapi satu-satunya cara saudara mendapat pengalaman adalah dengan menjalani banyak hal. Tak ada yang bisa mendoakanmu pengalaman. Alkitab berkata tentang Yesus di Ibrani 5 bahwa walaupun Yesus adalah anak, tetapi ia belajar untuk taat secara aktif melalui penderitaan yang dialaminya, dan hal-hal itu memberinya pengalaman yang membawanya menjadi pembawa dan sumber keselamatan. Jadi bahkan banyak hal sulit yang Yesus lalui menolong mempersiapkannya untuk panggilan hidupnya. Dan kukatakan bahwa beberapa hal yang saudara alami saat ini dimaksudkan untuk mempersiapkanmu untuk panggilan yang Allah siapkan bagimu. Saudara tak tahu apa yang Allah ingin lakukan denganmu. Saya sedang bereskan ranjang saat Allah memanggilku berkhotbah. Saya tidak mengharapkan terpanggil berkhotbah. Saya sedang bereskan ranjang. Usiaku sekitar 36 tahun dan sedang bereskan ranjang. Sedang mendengar kaset pengajaran pertama saat itu yang kudengar. Itu sebuah pesan berjudul menyeberang ke sisi lain. Dan kerinduan ini memenuhiku untuk mengajar firman. Dan rasanya seperti Allah berkata, engkau akan berkeliling dunia dan mengajar firman-Ku. Dan itu hal paling konyol yang pernah saya dengar, karena saya orang terakhir di muka bumi ini yang berpikir saya mampu melakukan hal itu. Maksudku, begitu banyak masalahku, kau tak akan percaya banyaknya masalahku. Saya berantakan.
Jadi lihat, bagian dari urusan Allah adalah seperti apapun dirimu sekarang, saudara bisa menatap seseorang sepertiku yang berhasil lulus dan berkata, tahukah kau jika dia bisa maka saya bisa juga. Amin. Jadi pengalaman sungguh berharga. Dan jika saudara tidak mendapat apapun dalam ujian kecuali pengalaman, lihatlah, saya bisa menangani bohlam lampu yang mati. Nah, dalam situasi nyaman, karena ini bukan pertama kalinya terjadi. Dan ada masa-masa di mana saya akan sungguh gusar karenanya, hariku akan hancur. Mungkin akan menemukan alasan untuk memarahi Dave karena bohlam lampuku mati. Saudara tahu, saat ada yang terjadi yang kita tak suka, kita punya kecenderungan menumpahkannya kepada orang lain. Pernah memperhatikan? Dan di Yakobus pasal 1 dikatakan hal yang kita semua tak suka, anggaplah sebagai kebahagiaan. Ayat yang indah. Anggaplah suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh ke dalam berbagai pencobaan, sebab ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan. Versi Amplified katakan menghasilkan kesabaran. Ya, aku katakan sebelumnya, ini menghasilkan banyak hal buatku sebelum tiba pada kesabaran. Wow. Lihatlah saudara, roh, jiwa, dan tubuh. Dan roh adalah bagian terdalam dirimu yang ketika Roh Kudus datang tinggal dalammu, saat saudara lahir kembali, Roh Kudus tinggal di dalam saudara. Benih Allah, sperma ilahi, versi ilahi berkata datang tinggal dalammu. Jadi, jika bisa, pandanglah seperti ini, seperti saudara mendapat benih dari keseluruhan Allah tertanam dalammu. Tapi benih harus bertumbuh, harus diairi, harus diayomi, harus dipelihara. Dan yang Allah lakukan adalah Ia mengambil benih ini dan segera mereka bergerak dari roh ke jiwamu, dan jiwamu adalah pikiran, kehendak, dan emosimu. Jadi saudara sesungguhnya mulai berpikir berbeda, berbicara berbeda, bahkan mulai bertindak berbeda. Wow, jadi mengapa kita harus berbahagia dalam pencobaan? Karena akan menghasilkan hal baik. Nah, saya tahu ini sulit ketika pencobaan terjadi, tapi setelah melewati beberapa ronde, saudara akhirnya mempelajari cara benar menghadapinya dan cara salah menghadapinya. Karena bisa kukatakan, seberapapun saudara akan gusar, tentu ujianmu tidak akan pergi. Dan jika saudara jadi pahit dan membenci, dan saudara tersinggung karena punya masalah, ini pun tak akan menolong saudara. Jadi kita perlu belajar bahwa hal-hal yang kita alami punya tujuan. Kita mungkin belum tahu tujuannya, tapi tak terkecuali memberi kita pengalaman, dan ini sepadan. Amin.